bersyukur lah. Kalau ditanya pengen apa, gue pengen bisa selalu bersyukur. Hati yang apa ya, ikhlas lah. Terus minta diri gua ikut sama yang kuasa. Itulah kalau buat tanya, gua selama ini ya bersyukur aja sih. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Di video kali ini gue masuk ke dalam segmen Kongko Inspiratif. Nah, pada kesempatan kali ini gue kedatangan seorang narasumber nih teman-teman, yang berasal dari Indramayu. Nah, tapi dia adalah seorang perantau, yaitu dengan Abang Rojul nih. Gimana Jul, kabar lu, sehat Jul? Alhamdulillah sehat. Terus gimana perjalanan tadi? Gimana? Ada agak sedikit macet sih. Oh, macet ya? Ngumpul-ngumpul juga nih jalan. Dan kebetulan lu baru pulang kerja nih. Ya. Pulang kerja nyempetin kesini teman-teman. Makasih nih Jul ya. Siap-siap lah. Oke. Kalau gue boleh tahu nih, kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya aja dulu. Apa ya? Cerita yang bakal lu bagiin ini apa nih? Gimana? Banyak banget. Ya, cerita dari sekolah waktu gua SMA itu udah perantau, pengalaman gua banyak banget di situ. Oke. Terus setelah ya lulus gua pindah ke Cikarang. Cikarang itu Keras banget lah. oke. Gila sih. Tahan dulu berarti ceritanya ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel gua dan juga like dan juga komen teman-teman semuanya. Kita saksikan seseru apa ceritanya. Kita langsung masuk ke segmen Kongko Inspiratif, dimulai. Jadi begini awal mulanya gua bisa merantau sejak sekolah SMA. Selama berapa tahun gue di sono, gue jarang pulang juga kan. Selama gue di Cirebon itu, gue kan asli Indramayu. Gue merantau ke Cirebon cuman untuk sekolah. Di umur gue waktu itu umur sekitar 15 tahun, gue udah merantau di situ. Dibilang keras, sedih juga ada gue di situ. Tapi gue di situ bisa mendapatkan pengalaman lebih di situ. Iya. Jadi apa ya, intinya itu buat gua semakin tambah percaya diri juga. Gua bisa lebih baik lagi. Iya betul. Dari gua di situ itu gila. Posisi gua pas di Cirebon itu, gua kan sekolah itu awalnya gua itu ngekos. Dari sekolah udah ngekos Gua sendirian tapi nggak tahu kenapa gua di situ nggak ngerti lagi ya, apakah emang udah takdirnya ya gua ke situ. Ternyata samping kosan gue itu sama orang Indramayu juga, meskipun beda daerah, beda desa lah. Iya, beda desa. Tapi gua ketemu di situ sama orang Indramayu juga. Tapi gua ngekos itu cuman 1 tahun doang, kurang sih 1 tahun juga Jar. Iya. Perkiraan sekitar 4 bulanan lah, 4 bulan gua, atau 1 semester lah. Iya. Semester gua kelas 1. Gua kan aktif nih di bulu tangkis, olahraga lah ya, Ekstrakurikuler. Gua aktif di situ, gua main badminton gitu kan. Aktif. Nah, itu guru yang ngajarin gua main bulu tangkis itu ternyata nawarin gua buat tinggal di masjid. Oh, masjid. Itu waktu itu lu kelas 1 SMA ya? Gua di situ baru 6 bulan kan. Gua ditawarin buat di masjid. Gimana, kamu mau nggak di masjid ya? Gua pikir-pikir dulu kan, karena gua kan di situ takut orang tua nggak mau kan. Iya. Tapi gue pikir ulang lagi, gue misalkan tinggal di masjid banyak nilai plus di situ gue. Iya betul. Dari nilai ibadah gue bisa. Iya benar. Tepat waktu. Cuman satu, kadang orang itu dia merasa malu kan.
wih apaan sih, nanti teman-teman pada ngomong, apaan sih lu di masjid gitu kan. Masa ya di masjid, emang lu gak malu, takutnya gitu kan, ada orang yang ngomong kayak gitu. Iya, benar. Gimana kesiarin situ, kita ada waktu-waktu azan tiap hari kan, sampai pulang sekolah bukannya kita istirahat, sore kita ngepel. Lu jadi Ngepel kita secara nggak langsung lu suruh tinggal di masjid sekaligus jadi marbot lah. marbot, Bisa dibilang begitu ya. atau bahasa kerennya marsbot gitu. Iya, marbot. Marsbot. Oke, lanjut tuh. Lu ngepel nih. Ngepel gua pulang sekolah, gua ngepel sampai menunggu azan maghrib. Setelah ngepel gua kelar mandi beres-beres, kelar semua itu azan maghrib. Azan maghrib selesai, azan isya. Nah dari situ dari azan isya itu ya gua biasa cari makan. Setelah itu kadang sangat apa ya, tinggal di masjid itu banyak keberkahannya juga, Iya. banyak rezekinya. Ada aja ya. Ada dari aja. manapun. Ya? Dari manapun. Kadang ada orang datang minta didoain, kita lagi ngepel. Nih apa, ada sedikit rezeki buat Ade nggak? Oke. Minta doain ya, kayak gini. Minta doanya Alhamdulillah gitu kan, ya. rezeki Iya, kantong tuh betul. lumayan tuh. Iya. Kan, oh ya, gua kan di situ kan bertiga tuh, 3 orang tuh. Oke, bertiga. Ya, bertiga. Kadang kalau ada dikasih berapa, kadang gua bagiin beli nasi. Iya, benar, bareng-bareng, bagi-bagi ya. makan gitu. Kalau dapet kita makan bareng-bareng gitu. Iya. Indah aja pokoknya. Wah, indah banget sih. Kebersamaan dapet, keberkahan dapet, rezeki dapet, apa segala dapet sih. benar. Terus itu gue juga biaya sekolah gue juga gratis itu, Gratis. tambah lagi apa, gue dikasih uang bulanan, uang bulanan, SPP gratis, uang bulan dikasih, terus beras juga kadang gue dikasih, bahkan sepatu pun kadang gue dikasih. Oke. Tapi gue di situ ya, kan tiap kali gue dibeliin sepatu tuh nggak pernah lama, 3 minggu 4 minggu tuh udah hilang. Parahnya di situ. Gila. Hilangnya di masjid itu. Di masjid itu. Oke. Ya, gila. Bahkan teman-teman gue juga sama, hilang juga gitu. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri, kenapa sih lu bisa sampai dapat gratis sekolah gitu? Terus dapat uang saku awalnya gimana? Awalnya itu ya si bapak yang ngajarin gua main badminton tuh ngasih tahu kalau di sekolah jadi marbot itu ada uang saku, SPP gratis. Oh, ada privilege. Ada. Oh, jadi lu mengajukan diri gitu. Nah, Oke, benar. Tuh, Berarti kesempatan itu diambil ya? Diambil. itu cerita gua di situ bahagianya, senang-senang ya. Iya. Ada cerita yang sampai sekarang gua ingat sih. Itu parah banget kejadiannya. Itu ceritanya gua tinggal di masjid. Setelah itu kan kalau nggak salah itu gua itu kelas 3. Itu gua hampir mau gua mau pindah kampus lagi kan. Gua karena mau fokus ujian nasional tuh. Mau fokus. Itu gua kan digantiin sama teman gua, masuk tuh jadi marbot lagi. Nah situ si temen gue ini, dia salahnya itu dia ngajak orang tanpa tahu latar belakangnya, kenalan di situ, akrab selama berhari-hari tuh, sampai si orang itu tinggal di masjid tuh. Ikutan pada orang luar. Si temen gue itu nggak tahu itu orang mana, bahkan KTP pun nggak jelas. Jadi seakan-akan temen gue tuh kayak ya di apa ya, kayak dihipnotis. ya bisa jadi hipnotis lah. Mungkin di situ Ya. ya. Jadi dia kayak kemasuk apa ya, rayuan dia. Iya. Rokok dikasih, makan kadang dikasih. Padahal di belakang layar itu orang itu ternyata Maling apa tuh? maling di masjid itu. Oh, Nyangka kan? padahal dia nginep di situ akrab. Nginep di situ akrab. Bahkan
gue juga nggak percaya. Gue mau itu orang baik lah, taunya kan. Iya, benar. Ternyata itu maling kotak yang di depan, Kotak kotak amal. amal yang di depan. Oke. Ini benar sih. Gua sama temen-temen gue itu nyelidikin nih orang awalnya, karena si temen gue ini udah curiga Iya. sama orang ini. Dia tiba-tiba setiap kali dia dapat uang, di tangannya itu di sini tuh ada bekas luka, lukanya. Nah, Paham. ya kan? Paham. Ada bekas luka di sini. Si temen gue ini kan curiga nih, apa ini orangnya ada luka di sini. Akhirnya temen gue ini datangin ke gue, ngomong, Jul, gue curiga nih sama orang ini. Iya. Soalnya tiap hari tangannya dia di sini tuh luka. Gimana kalau malam minggu kita selidikin? Nah, malam minggu dia mau ke masjid, katanya, mau nginep. Oh boleh, siap. Malam minggu tuh selidikin. Kalau nggak salah sekitar jam 12 tuh. Si temen gue ini tidur di masjid, tidur di masjid. Nah gue sama temen-temen gue nyusun rencana tuh sama orang-orang situ juga. Oh, warga. Bukan warga, anaknya warga lah. Oh, anak-anaknya. Anaknya Teman-temanan. Ya teman-temanan, masih kecil-kecil MTS lah. Dari jam 12 malam itu gue sama teman-teman nyusun rencana tuh buat nge-gap si orang itu. Iya. Pas beraksi gitu, Iya. pas ngelakuin ngambil uang di kotak itu. Jam 12 malam gua dibagi-bagi tuh, ada yang seberang jalan, kan masjid ini seberang jalan tuh. Iya. Temen gua ada yang seberang jalan di warung-warung ngumpet. Nah gua sama temen gua satu orang lagi tuh ngumpet di gerbang itu kayak ada rumput-rumput, gua di situ tuh. Oh, gerbang masjidnya nih. Oke. Gua di rumput-rumput diem selama, kalau lama itu situ gua sampai nungguin orang itu beraksi tuh. Boleh di kopi dulu nggak? Boleh, silakan. Kopi dulu lah. Santai dulu, santai minum dulu lah. aja. Kopi dulu. Rokok dulu kali ya. Iya. Boleh rokok dulu kan? Silakan. Santai aja sih, santai. Biar Gila juga ya, maksud gua. Sampai segitunya ya. Lagian temen lu mau aja lagi bawa orang nggak dikenal gitu ya. gua juga nggak habis pikir ya, temen gua. Ya itu kan mungkin hal kecil dari perjalanan dulu ya. Kalau kayak gitu kayaknya nggak akan ada cerita. Oke, lanjut nih. Lu ngumpet kan? Ngumpet ya. Semak-semak gerbang itu lah. Ngumpet gua di situ. Nah, kebetulan itu ada warga di pinggir jalan, itu ada rumah kan, itu ada warga asli situ, ada kayak bengkel itu masih belum bangun, ada sekitar 2 orang 3 orang di situ. Nah warga itu nyurigain kita anak-anak kan, karena pada umpet-umpet. Sedangkan si orang itu belum beraksi. Orang itu baru tuh beraksi bangun. Temen gue masih tidur posisinya, lampu dimatiin sengaja. Oke. Temen gue tidur. Nah si orang itu yang dicurigain itu keluar, bolak-balik depan halaman masjid tuh, bolak-balik kayak mantau kali ya, Ngeliat situasi lah ya. Nah kita orang nih ngumpet aja, lihat mantau, nggak beraksi nih dia, belum beraksi, tapi kita dicurigain sama warga itu. Lu udah dicurigain duluan. Ini ada apa deh, disangka apa gitu ya, karena malam-malam posisinya jam berapa ya, itu lama juga sih gua nungguin di situ. Semak-semak sejam 2 jaman lah gua di situ. Iya, ada lah ya. Nah, Kayak terus sampai warga itu melihat kita, nanyain kenapa, katanya ada apa. Akhirnya temen gue ngejelasin, sedangkan gue masih semak-semak itu posisinya tuh. Temen gue yang pinggir jalan tanyain tuh, ada apa, emang ada masalah nih? Masalah apa? Ini Pak, jelasin kan, kita nyurigain ada orang yang ngambil kotak masjid di situ. Jadi kita ngintai lah gitu. Oke. Si warga itu pun emang sering ke masjid kan, karena dekat kan rumahnya. Terus dia percaya tuh? Percaya. Jadi ikut ngintai? Bukan ngintai, itu malah dia langsung ngegap. Langsung ngegap. Dari situ tuh, kata bapak, yaudah langsung aja kita datangin orang, diinterogasi. Akhirnya bapak itu ngajak ada warga 2 orang lagi, 2 orang, sama kita datangin tuh, langsung di ini. Ngedatengin dia yang lagi mondar mandir itu?
mondar mandir terus masuk, Oke. terus dibangunin lah sama si bapak masuk ke apa karena dia pura-pura tidur padahal dia Padahal baru bangun tadi ya. mondar mandir. Iya, oke, terus. Masuklah bapak itu bangunin orang itu sama teman gue dibangunin, bangun diinterogasi situ sama bapak itu, kamu ngapain di sini kata dia, kamu orang mana, tanyain karena bapak itu nggak kenal sama orang ini tapi tidur di masjid. Dari situ langsung ini aja, kamu ambil kotak amal katanya. Situ tuh, kamu malingnya katanya. Ya kita orang kan di belakang tuh. Nah si temen gue ini tuh nyuditin dia juga. Yang bawanya itu. Teman gue ini udah nggak mau tahu lah gitu. Iya, udah kesel juga. Iya benar. Oke, terus dia ngaku nggak tuh? Ya akhirnya temen gue langsung ngomong langsung ke the point. Lu itu katanya itu tangan lu ada luka di sini. Gue curiga lu ngambil kotak amal. Terus, nah teman gue itu sempat nemuin kayak kayu itu panjang di situ. Jadi si kayu itu kayak ada bekas congkelan gitu. Oh, iya paham. Di depannya itu iya, nemuin. Paham. Sedangkan si kotaknya agak buka tuh. Makanya temen gue itu udah yakin banget. Iya. Ada bukti fisik ya. Bukti fisik. Tuh akhirnya orang itu dibawa sama bapak itu. Tapi pas waktu diinterogasi itu dia ngaku nggak? Nggak mau ngaku. Tetap makanya langsung dibawa. Kebetulan pas kita orang nyurigain itu ngegap itu ada acara waktu itu hari apa ya? Hari nggak tahu, pokoknya ada acara kayak lomba-lomba gitu di depan sekolah itu dekat, tapi acara warga. Nah, sekolah gue ini sekolah gue itu agak luas halamannya, jadi kadang pakai buat acara warga. Oh iya paham. Nah kebetulan itu ada warga rame di situ. Terus Dibawa lah orang itu dibawa ke situ, panggil Pak RT dipanggil ke situ, interogasi di situ karena Pak RT kan pengurus masjid itu. Iyalah. Pak RT pengurus masjid, sering ke masjid itu, bahkan jadi imam ya. Saking kesalnya Pak RT, interogasi diteriak-teriakin di situ, dibentak pokoknya, ditunjuk-tunjuk sampai yang dia ngaku karena udah ada bukti. Iya. Si temen gue itu kan ngejelasin tuh kronologinya gimana. Terus. Dia nggak mau ngaku sampai si kayu itu kan ketemu tuh, diambil, di gini-gini diplak-plakin ke orangnya. Ngaku nggak kamu? Nggak mau ngaku. Akhirnya diikat tuh. Diikat orangnya. Di mana? Di kursi kayak itu, Kayak kursi sekolah. Hajatan itu, kursi hajatan yang hijau. Gue paham. Diikat lah di situ tuh. Diikat temen gue itu. Temen gue yang dituduh mencuri itu diikat tangan belakang gini. Diikat lah dia. Itu diinterogasi di situ tuh. Di gini-giniin mulutnya karena dia nggak mau ngaku. Saking keselnya Pak RT itu. Iya. Sampai dia itu di keplak-keplakin tetap nggak ngaku. Sampai kita orang suruh mukul satu-satu coba. Sedangkan situ banyak kan ya, lagi pada lomba lagi ya. Iya. Bayangin aja satu orang satu ya. Gila sih jangan. Suruh kita yang nyurigain aja, kita yang mata-matain suruh mukul satu-satu. Gua mukul juga Jar. Wah, lu mukul. Mukul juga gua, saking keselnya tuh. Tapi akhirnya dia ngaku. Tetap nggak ngaku. Oke. Ngaku itu setelah dia udah sakit semua tuh badannya. Karena dipukulin sakit semua tuh. Dia ngaku akhirnya. Iya, saya ngaku. Tapi dia nggak mau ngaku ngambilnya berapa. Nggak jujur berapa kali ngambil. Yang diambil dia berapa. Ngomongnya berapa. Lupa ya ngambilnya berapa. Intinya kecil ya dia ngomong itu. Cuma sedikit ngomongnya sedikit. Padahal dia itu berulang kali. Iya kan sedikit juga jadi bukit. Itu dari jam 3 sampai subuh belum kelar itu. Sampai pagi interogasi terus. Iya. Sampai pagi kan ada acara mau mulai tuh. Iya. Si Pak RT datangin kopral. Datang kopral. Terus gimana tuh dia? Lu tahu nggak? Kopral tahu kan? Kopral. Iya, gue tahu lah. Kopral. Gimana sangarnya? Wah, gila. Terus gimana dia? Dipentak-pentak sama dia. Pentak-pentak. Sekali pukul nih. Pukul sini. Langsung gini. Dia langsung gini aja. Nggak bisa bangun dia. Sekali pukul doang.
langsung gini, langsung minta tolong, ampunan. Iya. Sekali pukul sama si kopral itu. Gua kasihan, cuman gimana ya? Ada keselnya juga karena dia Iya. nggak mau ngaku. Karena di lingkungan lu kan nginep bareng. Iya. Gila, sekali pukul itu langsung gini aja dia sama si kopral itu. Akhirnya lama kelamaan ya dia ngaku, mulai Pelan-pelan mulai. mulai agak apa namanya, jujur dia berapa kali ngambil. Jadi balik itu dia selama dia tinggal di situ tuh banyak cerita-cerita palsu tuh, kayak dia mau nikah sama orang ini, orang warga sini. Oh. Itu makanya teman gua percaya tuh suruh bagiin undangan segala, padahal nggak ada Nggak ada. sama sekali. Jadi biar ngelancarin aksinya lah mungkin gitu kali ya. Betul. Oke. Dia udah ngaku kan, udah ngaku dia ngambil berapa kali tuh setelah dipukul sama kopral. Jam 6 itu RT hubungin polisi langsung nelpon kan. Polisi hubungin, ada yang maling kan, telepon, datang polisi. Datang lah. Karena posisi gue waktu itu mau sekolah. Temen gue mau dibawa sama polisi buat saksi. Oke. Buat saksi itu. Karena temen gue yang tahu kan kronologi ceritanya kan. Tapi temen gue nggak mau karena sekolah. Iya lah. Nggak mau tuh, tetap sekolah. Si orang itu dibawa sama pihak polisi, dibawa. Itu udah banyak Jar. Ya iyalah. Udah sini memarah, dipotonjokin berulang-ulang. Terus berdarah juga itu sini, berdarah karena dipukulin kan. Mau ngerinya kan kita juga kena ini dari polisi kan. Ya tapi kan yang nonjoknya ramean. Makanya satu. Terus udah tuh dia ditangkap, udah gak ada kabar tuh dia. Tapi gue sempat gue pulang itu ngelihat dia pinggir jalan gitu. Tapi nggak tahu ya, sepintas doang sih gue ngeliat itu orangnya apa bukannya. Ya dia dilihat KTP-nya tuh, karena dia kan nggak ngaku tuh dia orang mana aslinya. Kalau dia jawabnya itu orang Jakarta. Tapi si Pak RT nggak percaya. Karena kenapa orang Jakarta tiba di sini? Dia sama siapa di sini? Iya loh, orang pada kan banyak kan pengen di Jakarta tapi belum bikin ke sini. Iya, aneh. Dia tinggal di mana bisa di sini? Ada saudara apa kelompok emang komplotannya? Nggak tahu tuh. Teman gua nggak tahu tuh. Oke. Berarti itu udah kelar tuh gara-gara komplotnya Kamal. Oke. Terus gimana lagi nih? Lu perjalanan lu setelah itu mulai tetap nginep di masjid. Setelah itu gua ya karena gua kelas 3 kan gua pindah tuh ngekos sih gua sampai kelar ujian sih. Ya, Sampai jadi mungkin udah beres lah sekolah kali ya. Makanya ngekos. Sekolah gua itu di kota Cirebon, Madrasah Alia Negeri. Itu belakangnya itu ada apa? Sampingnya TNI. Iya. Jadi gua kadang suka denger orang lari-lari kalau pagi, Oke. nyanyi di situ. Pagi TK kan nyanyi. Jadi gua kadang misalnya kesiangan ya ada itu. Ada alarm otomatis. Yang udah jadi wajib. Oh ya, menariknya itu kalau di situ kalau bulan puasa tuh Jar. Bulan puasa gua rasain di situ selama bulan puasa. Gua berapa kali di situ ya? 2 kali, 3 kali bulan puasa. Gua di situ tuh bener-bener rezekinya banyak banget itu. Kita nggak perlu mikir makan gimana. Kita sahur dikasih, makan buka puasa dikasih, sampai kita kenyang pun, sampai makan terus-terusan bisa. Bahkan sampai kenyang pun masih ada aja yang nawarin. Masih ada aja. Karena emang warga situ yang baik semua. Baik-baik lah ya. Ya kok. Apa ya? Gua dari situ aja gua ya bersyukur banget gua. Selama bulan puasa gua sholat tepat waktu. Gua bisa azan situ. Cuman meskipun kadang gua sampai subuh gua masih tidur depan mimbar. Iya. Lu tahu kan? Depan mimbar gua tidur situ sama teman-teman gua bertiga. Udah azan subuh masih tidur. Ada orang warga situ azan tuh masih tidur kita. Dan nggak dibangunin sama sekali tuh. Karena tahu kali ini Marbo capek kali gitu. Belas itu gua. Tapi ya bisa dibilang lu benar-benar harus bersyukur sih, karena
pertama lu jadi dari umur 15 tahun itu udah jauh dari keluarga gitu kan. Ya, Udah jauh dari keluarga terus masuk ke dalam lingkungan yang emang alhamdulillahnya baik-baik, baik-baik, support lu gitu kan, punya teman juga baik ya, walaupun itu teman dari temannya lu yang kacau gitu. Temen dari temennya lu yang kacau. Nah tapi kalau misalkan gue boleh tahu nih Jun, latar belakang dari keluarga lu sendiri ngebolehin gak sih kalau misalkan lu itu ngerantau gitu, jauh dari keluarga lah? sebenarnya sih ya awal mula gue di situ tuh, sebenarnya gue sendiri tuh pengen ke pondok awal mulanya. Cuman kebetulan gue dapet keterima di sekolah yang di Madrasah Alia itu di kota. Tahu sendirilah di kota gimana. Itu sekitar situ nggak ada pondok. Jadi mau nggak mau gue harus ngekos itu. Awal mulanya kayak gitu. Dan gue pun nggak tahu kalau gue bakal di situ ya. Gue nggak mikir kalau gue bakal ngekos, gue bakal tinggal di kota Cirebon, nggak tahu. Karena awal mulanya pengennya gue setelah lulus SMP itu di pondok, tapi nyatanya gue nggak di pondok. Oke. Dan orang tua lu setuju? Akhirnya mau nggak mau setuju. Ya karena demi masa depan anak mungkin ya. Ya karena posisi gue udah bayar juga kan. Iya benar. Terhitung gue masuk itu agak telat. Oke. Tapi kalau misalkan lu kan tinggal di kota orang nih. Orang tua lu sendiri ini ngirimin gak sih? Ngirimin tetap. Ngirimin tetap. Ya. Tiap minggu itu kalau nggak salah waktu itu 100.000. 100.000. Tahun berapa tuh? 2016 lah. 2016 ya sekitar segitu. 100.000 setiap minggu itu. Mau nggak mau gue 100 itu harus bisa tuh kelola. Sampai gue makan pernah waktu ngekos. Gue beli ayam satu tuh harganya kalau nggak salah itu waktu itu 7.000 lah. 7.000 itu bisa gue makan 3 kali. Sehari 3 kali? 3 kali. Gue pagi beli, duhur pulang sekolah lah, sore makan lagi, malamnya gue makan lagi 3 kali. Itu saking lu nya benar-benar ngirit Uang dari orang tua ya? Ngirit banget gue. Sebisa mungkin gue bisa nabung sisa dari itu. Iya. Itu sebelum gue di masjid ya. Iya, maksudnya sebelum lu di masjid. Berarti lu masih kelas 1-an ya? Umur 15 tahun. Iya. Berarti secara langsung umur 15 tahun itu lu udah dipaksa untuk berusaha kuat di kota orang dengan cara ya gue mau nggak mau gue harus makan gitu ya. Karena orang tua gue ngirimin cuma 100.000 ya, mungkin kalau pada zamannya itu lumayan lah karena kayaknya permen juga GoPay masih dapat 5 lah ya. Kayak gitu ya lumayan gitu, tapi kan tetap gitu secukup-cukupnya mungkin lu harus muter otak lah ya, harus muter otak gimana caranya gitu kan. Keren sih materi uang itu ya kita ngelola sendiri sih. Iya keren ya, di umur 15 tahun lu udah punya pemikiran yang harus dituntut dewasa gitu ya kan, secara nggak langsung loh itu menurut gue penilaian gue gitu. Dan bisa dibilang lu keren sih dari umur segitu, karena belum tentu orang dari umur segitu gitu kan udah siap merantau dari umur 15 tahun. Nah gue mau tanya nih, kan sekarang lu lagi di Tangerang nih, nah lu kerja di sini, lu ngekos juga di sini. Awal mulanya lu keluar dari ruang lingkup Marbot, dari kota Cirebon itu sampai ke Tangerang ini gimana? Wah, setelah lulus kan gua pulang lulus. Ya gua sempat sekitar 3 bulan 4 bulan tuh gua jualan tempe. Jualan tempe. Gua muter-muter desa di kampung gua, tetangga desa muter. Jualin tempe, ya muter lah, itu usaha punya kakak gua. Gua jualan tempe pun bisa berani tuh awalnya dari jadi markot itu kan, marspot itu kan, marspot awal mulanya. Jadi gua setelah lulus itu gua jualan tempe dulu sama 3 bulan kan, selama bulan puasa. Gua malu, cuman karena dituntut harus ya berusaha juga kan. Gua harus gua setelah lulus gua nggak ada penghasilan. Iya. Sampai gua nunggu ijazah keluar kan. Betul. Baru gua merantau.
Setelah gue 3 bulan jualan tempe tuh, gue cabut lah, cari info-info loker, gue cabut gue sempet ke Tangerang dulu awal-awal. Ke Tangerang. Ke Oh berarti Tangerang. sebelumnya bukan Tangerang. Datang ke Tangerangnya. Berarti ada cerita sebelum Tangerang nih. Enggak, gue awal-awal ke Tangerang dulu tuh. Oke. Tangerang. Iya. Karena gue dapet info ada lowongan Tangerang tuh. Ternyata di situ gue cuma di mes doang karena nggak jelas. Ternyata gue dapet info lagi sama orang tua gue karena orang tua punya kenalan itu, katanya ada lowongan di Cikarang. Oh, lu ke Cikarang dulu nih. Cikarang. Gue Tangerang cuma berapa hari doang. Itu Tangerangnya di mana kalau boleh tahu? Kalau gue itu Di kota, kabupaten? Jatiwung, masuknya apa ya? Jatiwung. Oh, Jatiwung. Oh, Jatiwung. Iya, oke. Kalau nggak salah itu mesnya itu dekat kayak rumah susun di situ. Oke. Sampai sekarang gue belum ke situ lagi sih. Udah lupa gue ke situ. Jadi kan gue kan Tangerang tuh, gue pindah ke Cikarang jar karena dapet info dari temen gue ada lowongan situ. Temen gue ngasih Sherlockan, terus dia ngasih alamat, kalau nggak salah itu Sukatani namanya, Desa Sukatani. Sukatani di Cikarang. Itu agak-agak masuk ke dalam banget sih. Gue pun sama sekali nggak tahu Cikarang kayak gimana ya. Gue cuma modal Sherlock sama dia ngomong Sukatani lah gitu. Oke, cuma modal itu doang. Itu doang. Dan lu berangkat sendirian gue dari Tangerang nyari bis gue arah Cikarang. Tapi lu pas berangkat dari kota Cirebon itu ke Tangerang juga Sendirian juga gue. naik bis juga. Naik bus juga. Oke, di umur 15 tahun. Itu udah. Udah 17 tahun. 19 atau 18 ya? Iya. Ya, 18 tahun lah. Iya, 18 tahun lah gue. Oke, terus lu nyari nih desa Sukatani. Sukatani itu gue nyari, nyangkat gue turun terminal Cikarang, gue nanya ke angkot, katanya harus Sukatani ini angkot apa gitu ya, merah atau apa. Naik lah gue, masuk tuh ke daerah Sukatani. Gue modal serok doang, gue bingung kan, rumahnya kayak gimana, nggak tahu gue. Iya. Nggak dikasih tau patokannya. Nggak tahu patokannya apa. Gue turun aja ke titiknya. Gue nanya ke supir angkot, titiknya bener, udah turun gue. Gue bingung kan, karena temen gue posisinya kerja, Jadi nggak bisa dihubungi. Nggak bisa dihubungi. Oh, gitu. HP-nya pun nggak bisa mainin kan. Itu kalau nggak salah sekitar jam 11:30, hampir itu hari Jumat itu. Mau Jumatan dulu tuh, karena gue udah bingung kan. Jadi lu bingung nih, itu sudah waktunya masuk sholat Jumat, lu Iya. sholat Jumat dulu. Gue cari, nanya juga itu, gue nyari masjid, jalan nyari masjid kemana-mana. Namun lah masjid, gue sholat dulu lah. Setelah sholat gue jalan lagi nyari-nyari gue. Karena saking capeknya gue jalan, lapar kan gue. Iya. Gue makan dulu, nemu lah mie ayam. Gue makan di situ mie ayam. Ya, nah, nggak tahu emang takdirnya ya. Apa yang atau karena emang gue sholat Jumat mungkin. Iya, berkah. Iya, gue setelah makan, gue ngeliat ke depan itu gue ngerasa kok gue kayak kenal ini, kayak ternyata bener ini orang yang gue cari. Oke. Gue nggak kepikiran bakal ketemu setelah makan ya, nggak tahu tuh. Ya karena kan lu habis dari sholat Jumat tuh jalan dulu kemana gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba lapar makan mie ayam, gak taunya pas lagi makan mie ayam orang yang lu cari lagi makan mie ayam. Iya, bukan makan mie ayam, dia di depan gua, di sekitar rumahnya dia. Oh, ini lagi nyantai lah. Lagi nyantai. Oke, berarti hidup lu beruntung juga ya, bisa dibilang. Ya itu keberuntungan gue ya. Iya. Namanya takdir kali. Bukan itu doang sih, tadi juga sekolah beruntung. Beruntung. Ya, terus pas ketemu gimana? Ya ketemu gua, ya itu dia pun kaget karena nggak nyangka juga gue bisa datang di situ modal Sherlock doang. Dia cuma ngasih tahu desa Sukatani, gue datang ke sini ketemu, dia juga kaget. Setelah itu gue ngomongin keluarga gue yang di rumah, gue udah ketemu nih sama ibu ini, udah ketemu tuh. Ya udah tuh gue setelah teman-teman gue pulang, gue ketemu sama calo gue. Awal-awal kerja itu pakai calo, bayar gue karena gue nggak tahu apa-apa kan. Iya. Pakai calo gue di situ, pakai kalau nggak salah itu bayar 2,5, 2.500.000. 2.500.000. Itu pabrik di Cikarang. Dan gue kehitung ketipu juga sih. Ketipu juga sih. Ya emang gue kerja. Cuman kerja itu gue bukannya langsung kontrak atau gajinya UMK situ, tapi gue magang dulu di situ. Magang dulu tuh gue di situ kerja selama
Gue di situ selama 6 bulan pabrik itu. Selama 6 bulan gue kerja di situ. Akhirnya kalau nggak salah itu sampai dari awal mula kerja itu akhirnya bulan Juni, Juni apa Juli ya, sampai gue Desember kelar karena pabriknya mengalami penurunan produksi lah, penurunan mau bangkrut pabrik itu. Selama 6 bulan gue singkat cerita gue kerja sih. Nah sebelum gue dikeluarin itu gue kan dari dulu emang pernah daftar ini ya, driver online, ojol lah, ojek online, Grab dulu itu sempat pas SMA itu gue daftar di Cirebon. Nah gue mikir di sini, wah gimana ya kalau gue daftar ojek online di sini, tapi bukan Grab, pindah ke ojek gitu. Sebelum gue dikeluarin dari perusahaan itu, gue punya pegangan gitu loh. Nanti ketika gue dikeluarin, gue bisa dapat penghasilan dari yang lain sambil cari kerja buat makan gitu ya. Udah perantauan masa gue nggak dapet duit apa-apa. Iya betul. Meskipun gue punya tabungan habis buat tabungan gue. Iya betul. Sedangkan gue harus ngirim ke orang tua dong. Iya. Nah gue alhamdulillahnya gue itu via jalur VIP lah. Gue didaftarin ke Jakarta, gue kalau nggak salah di Kemang apa di Tanah Abang itu, gue daftarin situ, kelar. Itu pun gue buru-buru ya karena gue kerja shift 2. Gue berangkat pagi, kalau nggak salah jam 5, nyampe sono jam 7, kelar itu jam 12 terus tangan gue mau kerja shift 2, masuk jam 3. Gue dari Jakarta kelar jam 2, dari jam 2 nyampe ke perusahaan itu cuma sejam gue, dari Jakarta ke Tanah Abang. Perjuangan gue daftar Gojek itu, setelah gue nyampe rumah di kerjaan ternyata gue udah lolos verifikasi, itu udah kelar semua. Gue tinggal pakai tuh doang tuh, aku tinggal gue ngambil jaket sama helmnya. Singkat cerita gue bulan Desember gue di-cut sama perusahaan, dikeluarin. Dari situ gue mulai narik Gojek online lah. Gue mulai narik kesana kemari lah, itu selama 3 bulan gitu gue narik Gojek itu selama di Cikarang. Oh ya, gue punya satu yang dipikirin kepala gue itu, gimana caranya gue make uang, misalkan gue ngeluarin uang 50.000, berarti gue besok harus ngedapetin 50.000 lagi. Oh jadi lu udah punya pemikiran kayak gitu ya? Bahkan bisa lebih. Semisalkan gue hari ini misalkan ngeluarin uang, gue main nih misalkan jalan-jalan nih ke Jakarta, habisin 50.000, libur kan gue nggak narik Gojek tuh, besok gue harus lebih dapat dari itu. Jadi pengeluaran gue yang kemarin gue dapat lagi tertutup ya, bahkan bisa lebih. Iya selama 3 bulan tuh gue gitu. Cikarang sekeras itu ya? Keras. Boleh. jangan pikir Gojek tahun itu penghasilannya dikit. Dulu itu gue bisa pernah dapetin 300.000 sehari. Lu bayangin 300.000 kalau tiap hari. Iyalah, lebih dari perusahaan lu kan. Main 300.000 sehari kan. Iya. Lu bisa ngasih orang tua, gua jajan bisa lebih. Iya. Bahkan sekarang kan sehari kalau di pabrik juga bukan 300 ya. Iya. 80.000 paling kecil gini. Waktu itu juga gua belum merokok. Oh, belum merokok. Gua jadi lebih irit. Betul. Cuman makan itu aja, cuman gua pas di situ agak gabut kadang nyobain rokok lah. Dari situ gua mulai gabut ngopi kan. Itu pengalaman gua di Gojek itu banyak banget sih, kita ketemu orang, jadi kita bisa kayak memahami orang, oh orang yang begini, orang yang kayak gini gimana sih, bisa tukar cerita juga. Kadang nemu orang-orang yang agak sensi ya, begitulah kerjanya begitu, kadang nemu ada ya kerjanya begitu ya, tanda kutip itulah. Oh jadi cewek-cewek begitulah. Oh jadi lu sempet jadi tukang ojek dan ojek online, dan lu sempat nemuin penumpang perempuan malam ya, atau jablay lah teman-teman. Saya bilang gitu lah, nggak apa-apa, santai. Tahu lah Kalimalang gimana lah sekarang. Kalimalang kan situ banyak. Iya. Itu lucu banget sih gua itu di situ. Gue dapat penumpang itu di daerah Kalimalang, gue dapat. Ternyata ya tadi namanya bagus loh. Namanya Nur siapa ya?
Nur apa City gitu. Iya. Namanya itu lumayan agak Islami. Islami banget. Gue nggak nyangka juga. Datanglah orang yang gue tungguin. Gue kira satu orang, ternyata dua orang. Dua orang datang langsung, dua orang. Bonceng ke gue. Dulu kan gue pakai motornya Pit Oren lah. Asal mau ngecek Pit Jadi Oren. gayor. Ya, tiga orang. Digayor. Digayor. Kalau bahasa gue namanya cenglu. Bonceng telu. Lonceng telu. Bonceng tiga gitu. Gua kira langsung ke tempat tujuan, ke karaoke itu. Ternyata si orang itu kalau nggak salah jam 10-an, 10 apa 9 ya? 9 lah kalau nggak salah itu. Gua nganterin itu. Gua kira langsung ke tempat tujuan aja. Ternyata dia tuh ngajak ke klinik dulu. Mau check up katanya. Mau beli obat. Gua anterin dulu lah itu orang. Gua orang bonceng itu. Anterin ke klinik dulu. Kan gua asli nolak dong, nggak sesuai tujuan. Iya. Arah jauh juga kan, gua muter-muter. Mau antar situ dulu, ternyata dia cek dulu, gua tungguin juga di situ, gua tungguin. Ya itu mereka ngecek keluar, ternyata nggak ada hasil, nggak ada obatnya. Akhirnya gua antarin lah ke itu Kalimalang itu, tempat klub-klub gitulah, karaoke. Ya dikasih lebih sih, cuman ya gue mikir motor gue nih bonceng dua begini, ya gue dapat enaknya juga. Itu Apanya tuh? ya nempel gitu. Tahu lah, paham sendiri lah. Belum. Kocak ya bang. Kocak. Berarti lu sempet jadi ojol juga di Cikarang setelah kerjaan lu udah beres. Berarti bisa dibilang lu dari kecil aja udah punya pemikiran oke lah, dari mulai jadi marbot, gimana caranya gue bisa makan, ngirit duit 100.000, terus jadi tukang tempe, ya kan, sambil cari-cari info loker, gitu kan ya. Kali lulus tadi kata lu, gue nggak ngasilin duit apa-apa sambil nunggu ijazah, gitu kan. Berangkat lu ke Tangerang dulu kan. Iya. Nah, terus lu dari Tangerang berangkat ke Cikarang, nemuin temen lu, itu kan takdir mungkin lagi berpihak baik sama lu, tiba-tiba ketemu langsung keluar dari pabrik gitu kan. Keluar dari pabrik jadi ojol malah dapet perempuan malam gitu kan. Boleh. Terus gimana lagi tuh Jul? Banyak sih kisah menarik yang gue selama ngojol itu. Iya. Banyak positif negatif lah, senang bahagia sedih ada semua sih. Sedihnya gimana tuh? Sedihnya gue kadang, gue di umur segini gue masih belum kerja pabrik yang benefit dulu lah. Gue sampai duduk diem sendiri ngelamun, gue sendirian gitu. Sedihnya sih nungguin penumpang kan gitu, gue diem gitu, ngelamun kan. Kalau orang lain mungkin beda ya. Kalau gue kan di situ posisi gue merantau, gimana caranya gue bisa ngasilin duit gitulah. Gue pagi keluar, pulang balik malam, dapatin uang doang. Ya sisi positifnya gue apa ya gue cari duit ya halal lah, meskipun itu apa capek panas-panasan ya. Benar. Bagaimanapun lu jalanin lah asal halal ya. Selama itu kan gue cari kerja yang lain itu kan, selama ngojek itu kan gue ngimel Nyambi gue cari, ada panggilan gue angkat ya. Kebetulan kalau nggak salah itu di bulan Januari itu gue sebulan doang sih gue ada dapat panggilan di pabrik perusahaan makanan yang sekarang gue masih kerja nih di Tangerang. Itu gue dapat panggilan, dan gue pun ke Tangerang itu ya punya saudara, cuman gue mampir ke temen tuh, gue dapat panggilan di sini gue juga nggak tahu ya gimana caranya gue ke situ. Pokoknya naik bis lagi dari Cikarang tuh gue. Panggilan interview tuh dari perusahaan itu, gue tes gue lolos terus sampai tahap interviewer. Gue kira gue nggak lolos, ternyata data gue itu keselip. Selama 2 bulan gue gak ada panggilan, gue pikir nggak lolos. Iya. Dan gue di Cikarang itu udah dapat kerjaan baru, dapat panggilan. Sebulan doang itu gue di Cikarang dapat pangkerjanya. Sambil nyambi Gojek juga, masih jalan tuh gue Cikarang.
Gue bolak-balik berapa kali itu selama tes di perusahaan di Tangerang itu, ya kurang lebih ya berapa ini ya, seminggu dua kali, seminggu sekali, dua minggu sekalian lah. Nah di bulan Maret itu gue dapat panggilan dari perusahaan makanan yang Tangerang, ditelepon katanya bapak udah bikin rekening belum. Gue jawab belum, karena gue baru sampai interview doang. Iya. Nggak dijelasin sama dia, ternyata data gue selip. Langsung telepon, gue langsung minta izin ke perusahaan yang gue kerja di sekarang itu, langsung gue cabut ke Tangerang Sendirian lagi. Gue ke situ. Tapi kan gue udah nggak paham ya bolak-balik. Itu pun hitungannya mendadak banget, gue nggak ada persiapan sama sekali. Lu datang ke Tangerang sendirian tuh. Gue datang nyampe kalau nggak salah jam 9. Gue situ urus berkas segala macem. Akhirnya gue suruh bikin ATM. Akhirnya gue dan pulang kan, ternyata suruh ke situ lagi, gue buat tanda kontrak. Gue kira bakal dikasih waktu buat gue pindah dari Cikarang ke Tangerang ya, ternyata suruh besok. Sedangkan barang-barang gue dari situ masih di Cikarang, gue minta dispen dong, minta kelonggaran sehari, kasih lah gue sehari kelonggaran. Akhirnya singkat cerita gue ke Tangerang mulai kerja. Awal mulanya karena ya gue di Tangerang juga ada saudara juga sih gue di. Tapi lu tinggal sama saudara di Tangerang? Selama gue berapa bulan selama gue di sini tuh ya sambil tes apa ya Tangerang lah gue sama saudara gue kerja di perusahaan makanan yang sampai sekarang alhamdulillah sekarang udah nyampe mau 4 tahun gua kerja di perusahaan. Udah bertahan ya. Dari ya. perjalanan lu ya dari umur 15 tahun jadi ojol, karyawan pabrik nggak diterusin, udah menyogok gitu kan, setahun juga nggak ada. Sampai di Tangerang lu dikontrak berapa tahun? Setahun. Pertama setahun dan kinerja lu bagus. Ya. Yang penting merajin gitu kan. Diperpanjang sampai sekarang 4 tahun. Dan sekarang masih kerja. Di tempat itu. Masih. Wih, keren. Ya tapi di balik itu semua tidak terlepas dari doa orang tua. Iya. Betul kan? Betul. Nah, nggak tahu ya. Gue juga nggak mikir bakal gue di sini. Gue bakal di mana? Gue nggak tahu. Gue sama siapa nggak tahu. Gue. Jujur gue nggak bakal pikiran gue bakal di Tangerang. Gue nggak tahu sama sekali gue bisa di sini. Ya intinya kita mengikuti alur aja sih. Bersyukur lah. Gue kalau ditanya pengen apa, gue pengen bisa selalu bersyukur. Hati yang apa ya, ikhlas lah. Terus minta diri gue dekat sama yang kuasa. Itulah kalau gue tanya. Gue selama ini ya bersyukur aja sih. Ya, jadi bersyukur itu harus lah ya. Harus. Dalam kondisi apapun. Iya. Pasti Tuhan atau Allah itu bakalan ngasih jalan. Contohnya udah dicontohin yang tadi makan mie ayam nggak tahu jalan dikasih jalan, bener ya? Dan itu terjadi sama diri lu sendiri. Ya, gua ngerasain banget. Ya. Dan selama lu di Tangerang nih, gitu kan, orang tua lu pernah nggak ke Tangerang? Buat nengokin atau kayak sekedar ya udah nih kesini atau emang nggak pernah dan lu tetap pulang kampung aja gitu atau gimana? Pernah sih waktu itu sekali doang sih itu. Sekali main. Ke Tangerang ke sini. Tangerang sini. Itu posisinya lu lagi tinggal sama saudara lu masih? Posisi gue itu udah ngekos sih. Udah ngekos sendiri. Oh jadi sempet tinggal sama saudara beberapa bulan. Iya. Terus lu karena mungkin kurang nyaman kali ya? Ya bukan kurang nyaman sih, gue nggak enakan aja. Nggak enakan ya, iya benar. Akhirnya ngekos lagi. Berarti emang cocoknya lu emang dari kecil udah ngekos kali ya? Ya. Udah paham lah. Udah paham gitu kan. Perantauan gua. Perantau. Nah, jadi orang tua lu sempat datang ke Tangerang. Ya jadi orang tua gua kan datang tuh main ke Tangerang lihat gua kosan ya. Ya kosan gua juga masih kosong semua. Belum ada apa-apanya kan. Terus sama adek gua tuh dia main ke kontrakan gua. Berdua aja tuh. Berdua aja itu. Langsung dari Indramayu. Langsung ke sini dia. Yeah.
Ya itu kebetulan dia datang itu di tanggal tua, Belum gajian. belum gajian. Gua aduh, Jadi lu bingung nyuguhin apa gitu. Sedangkan sama orang tua sendiri gitu. gua juga bingung sendiri tuh Jar. Eh, Harus gimana kan, aduh ini orang tua datang main ke sini, gua ngajak kemana, akan gua belum gajian posisinya. Berapa hari itu? Berapa hari itu ya, 4 hari 3 hari itu kurang lebih lah segitu. Lupa gua. Jadi berdua aja sama adek lu. Iya tuh. Masih Dan pasti lu cerita tuh kesah di situ. cerita. Gimana tanggapan? Ibu gua yang paling tahu itu airnya sih, kontrakan gua airnya susah. Kasian ibu gua di situ sampai nggak ada air, bingung dia. Gua bener-bener nggak enak, gua tinggal kerja, ibu gua di rumah nggak ada air, sampai dia mainnya ke tetangga gimana ini airnya mati. Dengan gua nggak ngasih tahu kalau airnya mati-matian. Oke. Berarti lu bercerita nih, cerita sama emak lu nih ya, keluh kesah lu gitu. Cerita nggak lu? Ya enggak sih, paling gua kalau pulang doang gua cerita mah. Kalau pas dia main mah ya enggak sih. Nggak ceritain keluh kesah lu gitu. Berarti ketika lu ke Indramayu, Ya baru lu pasti ceritain. baru ceritain tentang gua di sini gimana. Sempet tanggapan orang tua itu sempet kasihan gak sih? Lebih ke ya kasihan sih, nggak ini sih nggak terlalu ya, paling kasihannya karena emang capek ya wajar lah kerja Iya pasti. ya, mungkin itu cuman ya dia respect juga ke gua kan, respect ke gua karena gua udah berusaha di sini sampai sekarang ini kan. Dari kecil ya. Ya, dari gua gitu ya, feedback lah gua di sini gua kasih ini ke orang tua gua selama gua berapa tahun ini sampai umur gua sekarang itu ya berkat orang tua gua kan. Oke. Jadi intinya secara nggak langsung orang tua lu bangga lah, seneng lah punya anak yang nggak gampang menyerah, banjai. Gitu bener ya? Kurang tahu sih gua. Kurang lebih begitulah, kurang lebih begitulah. Salut kan? Bisa dibilang salut lah gua. Ya, alhamdulillah begitu malah. Iya. Dan untuk sekarang ini kesibukan lu apa ini? Kerja aja kah atau gimana? Gua dibilang sibuk banget sih gua. Gua sekarang gua nyambi kuliah juga kan Jar. Oh, jadi sekarang lu mengakhiri keributan hidup lu gitu kan? Ya, Dengan kuliah, berarti sambil kerja. sambil kerja gua. Oke, dengan seluruh kesulitan yang tadi diceritain, akhirnya lu memutuskan untuk kuliah juga. Ya, itu. Keren. Kuliah di Tangerang juga? Tangerang gua ngambil. Tangerang juga. Ngambil jurusan apa nih? Gua ngambil jurusan komputer atau lebih tepatnya sistem informasi gua. Wis, anak sistem informasi. SIKOM ya nggak? Eskom. Kalau Eskom. jadi ya. Harus jadi dong. Harus jadi dong. Lo harus mengakhiri perjuangan lo dari umur 15 tahun. Lo harus punya gelar sarjana. Amin, gua. Gitu. Sekarang semester berapa nih kalau boleh tahu? Sekarang gua semester 7. Semester 7. Tapi udah UAS? UAS belum gua. UAS belum. Berarti bentar lagi UAS, naik ke semester 8. Udah akhir. Ya intinya kita doain bareng-bareng lah. Kita biar sama-sama lulus nih ya. Iya. Lulus tepat waktu. Lu juga sama semester 7 kan? Semester 7. Tapi gue udah UAS, sekarang udah semester 8. Udah UAS. masuk. Beda. Udah registrasi. Iya, udah mulai masuk lo Udah udah. masuk. Ya intinya Masa-masa. kita saling doain aja supaya cepet lulus. Sama-sama lah. Berharap tahun inilah lulus. Semoga ya. Semoga. Kita dapat gelar. Ya, harus walaupun gelar lo emang lebih panjang sedikit daripada gue. Gitu. Ya berarti orang tua ya gimana sih? Orang tua lu gimana gak seneng lah perjuangan lu dari umur 15 tahun gitu kan, dengan keberuntungan lu itu gitu kan. Tapi ya dibalik itu semua ada doa orang tua dan rasa bersyukur lu gitu kan, nggak pantang menyerah, bener gak? Iya. Itu kan sehingga lu bisa sampai di titik ini, bisa kerja selama 4 tahun bertahan karena kinerja lu yang bagus. Mungkin posisi lu enak Posisi di mana dulu di nih? kerjaan. Kerjaan termasuk dibilang enak sih. Dibilang enak. Dibilang enak. Oke, dibilang enak. Ya walaupun itu merasa capek atau yang julid-julid mah emang pasti ada lah ya. Ada aja lah. Itu mah ada aja, itu mah di kehidupan juga banyak ya. Gitu.
Ya cuma ya gue salut aja sama lu sehingga lu mutusin buat kuliah. Dan kenapa lu bisa mutusin buat kuliah? Karena gua waktu dulu itu gua pengen sebisa mungkin gua tuh sarjana gitu. Oh udah ada punya niat. Ya, gimana pun gua nanti, karena orang tua gua udah nggak bisa nyanggupin gua kuliah, karena gua punya adik juga kan. Iya. Sekarang kakak gua udah nikah gitu, nggak bisa bantu gua kan. Hmm. Gimana caranya? Gua udah sempat di Cikarang juga mikir gua pengen kuliah, udah Oh, nyari udah info sempet. juga. Cuman kan kebetulan rezeki gua di sini Tangerang, makanya gua ngambil pikir pusing atau gimana, gua langsung cari info Kampus di kampus di Tangerang. Tangerang. Oh Itu gitu. kampus dimanapun gua ya Yang penting bisa Sebenarnya- sambil kelas karyawan Iya. lah gitu ya. gua bisa kerja, kuliah pun bisa gua. Iya. Itu mah ya resiko gua bakal nanti gimana kan ya. Iya, untuk misalkan nilai menurun, Iya. nilai naik ya itu resiko lah ya. Resiko kayak ya kita gimana pintar-pintar manage waktu. Iya betul. Betul. Kalau kita nggak pintar ya kita nggak bisa. Oke. Nah, sekarang ini gue 97. Hmm. Ya tapi alhamdulillah kendala mahasiswa Ada lah. biasa. Ada paling ya biasalah pembayaran. Oh itu kendala emang kayaknya kebanyakan Ya, mahasiswa namanya- begitu ya. Masalah pembayaran biasalah. Betul. Susah. Oke. Jadi mungkin itu cerita dari lu ya. Ada pesan gak buat teman-teman perantau nih? Atau enggak teman-teman yang berusaha apa ya ngerasa dirinya oh gue kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gue ngeluh nih penghasilan gue segini, kayaknya gue sekarang hidup susah banget gitu. Lu ada pesan-pesan gak atau motivasi nih buat mereka Mana? supaya mereka terinspirasi dari lu dari kecil? Coba bayangin dari kecil lu bisa sampai kuliah sampai kerja sekarang. Berapa tahun tuh lu dari umur 15 tahun Jul? Berapa tahun Jul? Berapa tahun ya Dari umur 15 sampai sekarang? Sekarang umur 22 gua. 22 tuh. 23 lah ya. 23. Ya tahun ini berarti 23. Ya. Hmm. Tambah 6 Berapa tahun. tahun? 8 tahunan ya? Ya gua. Ya buat ya teman-teman yang sekarang merantau itu intinya yang pertama itu bersyukur. Syukurlah. Oh ya, apapun yang kita sekarang jalan ini intinya bersyukur. Terus jangan malu lah. Jangan malu. Jangan malu itu intinya. Kita kalau perantauan malu itu udah habis itu. Iya, betul. Kita nggak bakal maju. Iya. Malu itu. Percaya diri aja, berani. Terus kita pinter-pinter. Sekarang banyak tuh kayak media-media apa ya? Media sosial Media online. sosial. Kita cari-cari kayak misalkan kita benar-benar apa ya? Mau Ya buat orang-orang yang masih di rumah mungkin ya. Cari-cari info loker gimana. Terus jangan takut. jangan takut. Syukur-syukur malah kita punya teman di sini. Kita punya pegangan apa ya? Kayak materi uang lah. Iya. Jangan takut. Berangkat aja di sini. Tapi yang penting kita berusaha dulu. Berusaha dulu. Dan harus tekun. Ya, Harus tekun dan jangan mikir yang gimana-gimana. ya. Karena hal buruk datang dari pikiran. Betul. Betul. Kadang kan orang apa ya, apalagi orang-orang kayak di kampung ya, Iya. dia udah mikir gua mah di sini aja lah. Mungkin di sini udah makan udah segala. Enggak, jangan pikir begitu. Kalau rezeki yang di luar sana banyak mah kita kenapa enggak jemput Kita harus gitu. explore. Ya, jemput lah. Jemput ya. Jadi rezeki pun harus dijemput walaupun sudah ditakar sama Yang Maha Kuasa. Ya, betul. Gitu. Sama aja kalau nggak ada ikhtiar, betul? Betul. Jadi intinya seperti itu. Kudu niat emang ya. Niat ceng. Bisa lah. Duh. Iya, gua terima kasih banget nih buat Rojul ya, Bang Rojul udah mau bagi-bagi ceritanya. Ya mudah-mudahan lu tetap awet kerjanya. Amin ya Allah. Gitu kan, terus kuliah lu lancar. Amin. Tahun ini paling cepet itu bisa lulus gitu kan, dan lu bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Perjalanan lu masih jalan nih, masih panjang perjalanan lu, begitu juga gua, masih panjang ya. Intinya apa yang tadi disampaikan sama Rojul ceritanya, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ambil hal yang baiknya, buang yang buruknya
Gitu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, tetap minta restu orang tua. Ya. Harus ya, Harus harus. wajib itu. Iya, orang tua kita mungkin terlahir dari keluarga yang tidak punya apa-apa, dari keluarga yang menengah ke bawah, tapi kita sebagai anak, kita harus angkat derajat orang tua. Iya, Dengan cara apapun yang penting halal. halal. Betul. Jadi kadang gini ada Jul, orang yang kerja, udah masuk kerjaan udah enak nih, tapi dia cuma mikir, ya udah gue kerja aja sih, dapat duit gajian, gitu, kayak kerjanya nggak tekun gitu, kayak nggak serius kerja, menye-menye kayak gitu. Padahal dia perantauan gitu kan. Justru hal yang kayak gitu ya yang ngebuat dia nggak diperpanjang. Iya. Gitu. Makanya kalau mau kerja ya kerja aja, cari uang, serius kerja, jangan cari muka, bener. Benar. Nggak salah banget ya cari muka saya ini. Iya betul. Menjatuhkannya. Menjatuhkan orang lain apalagi nggak boleh juga ya. Itu teman-teman. Jadi terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah nonton Kongko Inspiratif ini. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video gua dan juga channel gua. Terima kasih buat semuanya. See you next time.